Salam sehat untuk kita semua. Pada saat ini, saya akan membahas materi tentang konsep kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan ada 4 di sini poin-poinnya, yaitu melindungi kesejahteraan pendidikan dan safe global. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di dalam tujuan pendidikan nasional ini sudah terdapat yang keempat ini. Sudah terdapat untuk melindungi, sudah terdapat untuk kesejahteraan pendidikan dan safe global. Poin-poin keempat ini sudah tertera dalam pendidikan nasional. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari dua hal besar yang terdapat di atas, yaitu interconnection dan interdependence. Interconnection itu adalah kesinambungan, adalah keterkaitan antara poin-poin ini dengan pendidikan, dengan tujuan pendidikan nasional. Mereka saling berkaitan, saling menghubungkan. Perlu kita ketahui bahwa dulu sebagai Jepang adalah negara yang Perang Dunia Kedua adalah negara-negara yang benar-benar jatuh. Tapi sekarang Jepang ini menjadi negara yang benar-benar merdeka. Orang ini mempunyai strategi, mempunyai langkah-langkah untuk membangkitkan negaranya lagi. Dengan caranya mengirimkan generasi emas mereka ke negara maju dan memberdayakan guru dan kaum pelajar. Bagus ya langkah-langkahnya, strateginya untuk suatu negara maju. Yang kedua ada Swiss. Negara ini sangat bijaksana, tidak berlabuh kemana-mana, karena negara ini mengutamakan kedamaian. Pada saat negara-negara di dunia bergabung ke blok barat atau blok timur, negara ini memilih netral. Swiss. Sekali ya, Finlandia, negara ini sangat bahagia penduduknya, di mana pendidikannya yang sangat maju hampir di semua bidang. Ekonomi, baik kebebasan sipil, kualitas hidup, dan kepengembangan manusianya. Sudah jelas kita ketahui bahwa Finlandia ini bahwa sistem pendidikannya sangat bagus. Moral kemajuan. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu. Dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi moral guna menopang peradaban besar. Jelas ya bahwa negara-negara maju ini seperti Jepang, Swiss, Finlandia, ada China, penguasa bisnis, dan ada Amerika. Amerika sudah tidak diragukan lagi, hampir itu sebagai negara adikuasa. Seperti China, Amerika, Jepang, mereka mempunyai moral kemajuan untuk meningkatkan kualitas bangsanya, untuk meningkatkan generasi-generasi mudanya. Dengan moral kemajuan itu, dengan mencapai kebesaran itu, bangsa ini percaya kepada sesuatu, mempunyai kepercayaan, mempunyai kemampuan, mempunyai rasa persatuan yang tinggi, solidaritasnya, sehingga tercapai dimensi-dimensi moral yang menopang peradaban-peradaban mereka. Ini menurut John Gardner tahun 1992. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana suatu negara terbangun kepercayaannya, yang dimana menurut kepercayaan dalam konsep Sisyphus yaitu ada knowledge, skill, dan disposition. Knowledge sendiri itu adalah sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal
Yang perlu kita ketahui hal-hal yang berhubungan atau pengetahuan yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Umumnya berkaitan ini civiconology ini berhubungan dengan politik, hukum, dan moralitas yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, ada skill atau keterampilan. Skill atau keterampilan yang dimiliki warga negara, yang dimana yang kedua ini terjalin maka akan lahirlah disposition atau watak atau sikap warga negara yang baik dengan menanamkan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, maka jadilah warga negara yang cerdas dan warga negara yang baik. Kepercayaan tertinggi, kebebasan yang beradat dan berkedamaian. Ini sudah jelas ya, kebebasan yang beradat dan berkedamaian. Dalam alinea pertama dalam undang-undang ini, kebebasan ini kita sebagai umat beragama, sebagai seorang bebas memilih agama, bebas memiliki kepercayaan kita masing-masing, dan harus saling menghargai. Ini adalah sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sejarah itu ada dan kedepannya akan terukir dan dengan sejarah baru. Yang ketiga, Indonesia adalah negara bertuhanan, ya jelas karena Indonesia sudah mempunyai uh, udah mensahkan 6 agama. Yang terakhir itu Indonesia mempunyai tujuan yang filosofi, yang dimana tujuan dari filosofi Indonesia adalah tertera dalam Pancasila atau ideologi negara Indonesia. Intinya aktualisasi kewarganegaraan di Indonesia berhasil dengan inti aktualisasi kewarganegaraan ini berhasil dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan ini yang tidak luput harus dibarengi, harus dibaluti dengan kebersamaan, kemampuan, solidaritas yang tinggi, rasa persatuan, rasa nasionalisme. Itu harus saling berkesinambungan, harus saling berhubungan. Dan dengan keterkaitan dengan hubungan antara kebersamaan, kepercayaan, kemampuan, persatuan, dan lain sebagainya, maka terciptalah describable personal quality atau kualitas yang bagus. Perlu kita ketahui pemahaman dasar penting itu bahwa warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ini sudah jelas. Sedangkan bukan warga negara adalah mereka yang berada di suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya turis ya. Yang kedua, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Yang dimana menurut KBBI, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan dan tempat kelahiran. Dan yang terakhir adalah kewarganegaraan, yang mana kondisi yang lebih spesifik mengenai status kewarganegaraan seseorang warga negara di suatu negara. Berikut ada asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu, yang terdiri dari 4 poin, yaitu ada asas ius solid atau asas kedaerahan, ada asas ius sanguinis, asas keturunan, ada asas kewarganegaraan tunggal, dan ada asas kewarganegaraan ganda terbasa. Asas ius soli itu atau asas kedaerahan itu adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya Amerika Serikat ya. Contohnya kalau kita pun lahir di Amerika, kita jadi warga negara Amerika Serikat karena menerapkan asas ius soli, asas kedaerahan. Yang kedua, asas ius sanguinis, asas keturunan. Dalam asas ius sanguinis, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan yang bersangkutan. Contohnya China sih ya. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang
Asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana